Welcome. Seperti yang kita ketahui, Pancasila saat ini mengalami sejarah yang panjang yang bermula dari perumusan Pancasila ketika BPUPKI mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Akhirnya Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Setelah pidato dari Insinyur Soekarno, akhirnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang berisikan 9 orang. Panitia tersebut membuat rancangan pembuka Undang-Undang Dasar sekaligus menjadikannya sebagai teks untuk proklamasi kemerdekaan. Pada sidang PPKI, rumusan tersebut dinyatakan sah sebagai dasar negara. Negara Indonesia saat ini mengalami banyak sekali perubahan dan perkembangan. Semenjak awal kemerdekaan, memang perubahan dan perkembangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari sebagai prasyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan bangsa. Perkembangan teknologi yang begitu pesat yang perlahan dapat melunturkan nilai-nilai Pancasila dan berpengaruh kepada nilai karakter dan budi pekerti generasi penerus bangsa. Mulai terjadi lunturnya karakter bangsa dan meningkatnya radikalisme, intoleransi, penyebaran berita bohong atau hoaks. Kian redupnya integritas dan kesantunan serta aksi-aksi kejahatan lain yang memilukan. Namun, pertanyaannya, apakah Pancasila masih relevan dengan kondisi saat ini dan mampu menjawab semua tantangan generasi milenial? Jawabannya masih sangat relevan dengan generasi milenial saat ini karena Pancasila sebagai nilai universal tetap bisa diterapkan pada hari ini atau esok nanti. Pancasila dapat menjawab semua problematika yang ada, akan tetapi untuk mengoptimalkannya, Pancasila perlu dipahami dengan baik oleh setiap individu, khususnya kepada generasi milenial yang akan menjadi generasi yang dapat memajukan bangsa. Dari hal tersebut, Pancasila harus diamalkan dengan baik karena pondasi negara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, berikut adalah beberapa hasil survei dari kelompok kami. Terlihat jelas bahwa Gen Z lah yang mendominasi survei tersebut. Lalu ada beberapa contoh pertanyaan mengenai refleksi diri dan pengamatan lingkungan sekitar. Contohnya yaitu berikut adalah hasil survei yang menyatakan bahwa memang banyak perilaku dalam pergaulan milenial yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu contohnya bullying, tawuran, minuman keras, dan judi online. Lalu ada pula hasil survei yang menyatakan bahwa banyak yang setuju mengenai adanya tren di sosial media yang diikuti oleh kaum milenial itu lebih banyak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, menampilkan pakaian minim, tren lagu-lagu religi yang digunakan untuk video komedi, lalu prank yang merugikan orang lain. Selanjutnya, ada hasil survei yang menyatakan bahwa cara yang paling efektif untuk menyebarluaskan pemahaman Pancasila kepada generasi milenial, yaitu mengintegrasikan dalam konten hiburan populer yang berupa film, musik, dan game. Berikut contoh di kehidupan nyata. Oke, yang terakhir ada hasil survei yang menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi milenial dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu media sosial dan informasi digital. Berikut contoh kehidupan nyata. Nama aku Al-Azam Faizarus Hayan dari semester 7, Prodi Pendidikan Masyarakat.
Ya, nama saya Robi Dwi Saputra Salim, mahasiswa Pendidikan Masyarakat semester 7. Saya Dimas Dwi Saputra, mahasiswa biasa semester 7. Bagaimana pandangan kakak terhadap kondisi Pancasila di zaman milenial sekarang ini? Sebenarnya Pancasila itu menghadapi tantangan yang yang cukup sulit gitu. Karena dirasa yang tadi Teteh bilang itu arus globalisasi dari luar masuk ke dalam negara Indonesia kan, terus dari arus budaya asing masuk ke dalam negeri itu menurutku salah satu tantangan terbesar dalam Pancasila di zaman milenial ini. Nah, sebenarnya untuk di globalisasi ini arus perputaran informasi itu kan cepat. Sebenarnya ini bisa jadi salah satu peluang sih untuk memperkenalkan lagi nilai-nilai luhur Pancasila yang mungkin sudah luntur karena tergerus arus budaya dari luar masuk ke dalam. Pedoman nilai Pancasila yang harus diadopsi ke dalam kehidupan itu, pertama, kalau mengingat zaman milenial itu ada tergerusnya pengkikisan terkait adanya nilai budaya dan norma yang berlaku, akhirnya itu mengancam dan berdampak dalam perpecahan bangsa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bicara arus informasi dan era digital, itu sebetulnya gimana harus adanya klasifikasi objek dulu dari setiap individu yang ada di Indonesia. Paham atau tidaknya tentang culture, budaya, dan norma, dan bagaimana culture, budaya, dan norma dari luar. Jika itu dibenturkan dan ternyata tidak bisa diadopsi, tidak perlu itu. Jadi perlunya ada aspek konklusi, determinasi, sampai konvergensi, memang sampai akhirnya dia bisa memutuskan hal itu berlaku atau tidaknya untuk diri dia menerapkan ke era saat ini. Kurangnya pemahaman dari anak-anak generasi milenial zaman sekarang tentang nilai-nilai budaya yang sebenarnya dari dulu tuh diajarkan akan pentingnya menyaring budaya asing untuk masuk ke dalam. Jadi ditambah dari kemajuan zaman, teknologi dan lain-lainnya, ya yang membuat anak-anak milenial zaman sekarang itu lupa atau bahkan tidak mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi sih. Oke, baik. Lalu, apa sih tanggapan kakak terhadap peristiwa tersebut? Aja ya, mengingat bentuk penerapan dan implementasinya mungkin saat ini saya sepakat kalau itu sudah ada pengkikisan, dan akhirnya sebetulnya itu selaras dengan berkembangnya dan pembaruan di era pendidikan. Jika memang kebijakan, keputusan, dan pembaruan dalam evaluasi pendidikan itu bisa disesuaikan dengan perjalanan sekarang kampus merdeka dan lain sebagainya, itu sebetulnya edukasi itu penting ya, edukasi penting karena harusnya itulah yang disokong lebih dulu. Bagaimana caranya pembaruan dari kurikulum dan sebagainya macamnya itu bisa disesuaikan dari hasil riset respondennya, angketnya, angket interpelasinya, itu cocok atau tidak sesuai. Kalau memang dirasa itu sesuai, berarti program yang digagaskan itu bisa dilanjutkan dengan pembaruan selanjutnya. Singkatnya gitu. Untuk yang terakhir, apa saran yang dapat kakak berikan agar nilai-nilai Pancasila terus diterapkan oleh setiap generasi dengan seiringnya perubahan zaman? Saran dariku itu lebih dimasifkan lagi promosi-promosi dan kampanye terkait Pancasila ini lagi, kemudian implementasinya di kehidupan nyata bagaimana, ya kan? Terus ini sih perlu adanya satu tokoh atau satu pemimpin yang bisa mencontohkan bagaimana Pancasila itu diimplementasikan di kehidupan nyata. Secara maknanya mungkin bentuk pembaruan dan apa yang diharapkan ke depan itu sebetulnya tidak hanya sebatas itu sebagai bentuk program, itu sebagai bentuk pemahaman, penyuluhan atau lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya tokoh yang dimaksudkan tadi itu bisa dimunculkan dari tiap-tiap tenaga pendidik yang ada. Karena mindset yang harus diubah kan, siapapun itu orang bisa jadi guru dan siapapun itu bisa jadi sekolah gitu. Makanya mulai dari situ tidak bisa kecenderungan atau tendensi ke arah kita mendapatkan amal-amal seperti itu dari bangku sekolah aja. Tapi gimana caranya makna secara harfiah ilmu itu yaitu disalurkan gitu, bukan untuk dikonsumsi pribadi. Kalau pemahaman itu sudah tuntas dirasa, itu bisa menjadi lingkungan yang lebih sehat tentang nasionalisme. Itu aja.
Septiani Widi Maudi, saya merupakan dosen di Prodi Pendidikan Matematika di FKIP Unsika. Bagaimana sih pandangan Ibu terhadap kondisi Pancasila di zaman milenial sekarang ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut pandangan saya, zaman milenial saat ini atau mungkin dipenuhi oleh gen milenial dan juga gen Z ya. Pada saat ini dinamikanya cukup kompleks. Bagaimanapun perubahan-perubahan seperti globalisasi dan juga digitalisasi yang semakin meningkat itu membuat pemikiran-pemikiran yang berbeda. Sebenarnya sebagai dasar negara, Pancasila itu kan sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa itu selalu abadi. Tapi dalam penginterpretasiannya dan penerapannya terhadap berbagai generasi itu bisa berbeda-beda. Sehingga sebenarnya tidak lekang oleh zaman, sehingga bisa diadaptasi untuk setiap generasi dan bisa masuk ke yang modern saat ini gitu. Baik, untuk yang terakhir, apa saran yang dapat Ibu berikan agar nilai-nilai Pancasila terus diterapkan oleh setiap generasi dengan seiringnya perubahan zaman? Oke, kalau saran dari saya, yang pertama adalah Pancasila itu harus menjadi jati diri kita sendiri. Jadi untuk bisa menjadi hal itu, kita perlu yang pertama kita mengetahui dulu tentang semuanya, Pancasilanya, budaya bangsa, sejarah-sejarah bangsa. Setelah itu kita memahaminya dan menginternalisasi di dalam diri. Sehingga dari itu, kalau memang sudah menginternalisasi dalam diri, maka sikap dan perilaku itu akan mencerminkan Pancasila, dan tentunya juga dengan edukasi yang terus berkepanjangan mulai dari mungkin di tingkat dasar sampai di tingkat tinggi yang terus mengintegrasikan Pancasila di dalam kurikulum, di dalam keluarga, di dalam komunitas seperti itu. Kesimpulan dari hasil survei menunjukkan bahwa meskipun generasi milenial memiliki pemahaman tentang Pancasila, terdapat banyak tantangan yang menghambat penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pengaruh terbesar yang mempengaruhi penerapan Pancasila di kalangan milenial adalah lingkungan pertemanan, yang dianggap lebih berpengaruh daripada pendidikan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi sosial dan kelompok pertemanan memiliki peran signifikan dalam pembentukan sikap dan pemahaman milenial terkait Pancasila. Namun, hasil survei juga menyoroti adanya perilaku negatif di kalangan milenial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti perundungan, tawuran, minuman-minuman keras, dan kebiasaan melibatkan perjudian online. Hal ini diperparah dengan tren media sosial yang seringkali mempromosikan konten yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila, sehingga memperkuat tantangan yang dihadapi generasi ini dalam menerapkan Pancasila. Responden juga menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila adalah kurangnya dukungan lingkungan yang positif serta pemahaman yang belum mendalam. Generasi milenial seringkali harus berhadapan dengan situasi yang tidak mendorong perilaku sesuai dengan Pancasila, sehingga penting bagi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk memperkuat penghayatan Pancasila di kalangan milenial, pendidikan yang lebih integratif dan penyampaian contoh nyata dari figur-figur yang mengamalkan Pancasila menjadi kunci utama. Hal ini melibatkan peran keluarga, sekolah, dan komunitas untuk bekerja sama dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan kesinambungan. Survei juga menunjukkan bahwa ada beberapa pandangan mengenai seberapa baik generasi milenial mengenal Pancasila. Beberapa merasa bahwa pengetahuan generasi ini sudah cukup. Ada juga beberapa yang merasa masih kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih inovatif dan relevan dalam mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kesimpulannya adalah meskipun pemahaman Pancasila di kalangan milenial masih ada, pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan media, serta tantangan dalam penerapannya menurut adanya upaya bersama yang lebih kuat untuk meningkatkan pemahaman praktik dan dukungan terhadap nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan generasi ini.